Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Master Iblis berkepala 9 membiarkan sekelompok dewa sejati itu tiba di tempat binatang sektor tinggal. Mereka melihat makhluk emas raksasa itu hanya dengan sekali pandang. Apakah itu binatang sektor? Master Iblis berkepala 9, leluhur anggrek darah, dan para dewa sejati lainnya semuanya berhati-hati. Jejak cahaya melengkung melesat keluar dari binatang sektor di kejauhan, menembus angkasa. Pada saat yang sama, ia mulai tertawa terbahak-bahak, dan suaranya menggema di seluruh angkasa. Apakah kalian para dewa sejati dari samudera semesta, dan kalian di sini untuk menghabisiku? Master Iblis berkepala 9 dan dewa-dewa sejati lainnya berdiri di seberangnya, berada dalam kondisi waspada tinggi. Master sejati kunang-kunang, teriak Master Iblis berkepala 9 sambil mentransmisikan suaranya. Kamu duluan. Master sejati kunang-kunang enggan melakukannya, tetapi dia tidak punya pilihan bagaimanapun. Asal-usul alam semesta miniaturnya lah yang telah ditelan. Master sejati kunang-kunang mengendarai pesawat ruang angkasa dan bergegas menuju binatang sektor raksasa di kejauhan. Binatang sektor, kau tidak tinggal di sarangmu. Sebaliknya, kau keluar dan mencoba menelan alam semesta mini milikku. Aku akan menghabisimu. Master sejati kunang-kunang berteriak dengan marah dan suaranya bergemuruh. Pada saat yang sama, pesawat ruang angkasa itu berubah menjadi seberkas cahaya yang berkilauan, meluncurkan dirinya untuk menyerang Morosa di kejauhan. Namun, Morosa bahkan tidak mencoba menghindarinya. Bagian depan pesawat ruang angkasa itu menghantam tubuh Morosa. Tubuhnya ambruk, tetapi ia segera bangkit dan menghantam pesawat ruang angkasa itu. Apakah kau pemilik alam semesta mini yang sedang kutelan? Binatang sektor Morosa terkekeh. Makanan yang buruk. Kau bahkan tidak berani keluar dan melawanku. Master Iblis berkepala 9 di kejauhan mengirimkan pesan melalui token komunikasi di kepalanya. Apa yang kau tunggu? Dia meminta Master sejati kunang-kunang untuk menjadi pelopor karena dia ingin menguji kekuatan binatang sektor ini. Jika dia terus bersembunyi di pesawat antariksanya, dia memang akan tetap aman, tetapi mustahil untuk menguji kekuatan sebenarnya dari binatang sektor. Pesan itu membuat Master sejati kunang-kunang merasa takut sekaligus marah. Dia menatap binatang sektor Morosa di luar sana dan matanya memancarkan api. Dia penuh dengan kebencian. Semua yang terjadi sekarang adalah karena binatang sektor ini. Binatang sektor, kau pantas mati, teriak Master sejati kunang-kunang. Tubuhnya berayun dan terbang keluar dari pesawat luar angkasa itu seketika. Tubuhnya panjang dan menggeliat dan memiliki ratusan kuku. Setiap kuku tajam, jelas dimaksudkan sebagai senjata. Ia juga telah menyiapkan barang-barang berharga tingkat dewa yang sesuai dengannya, sehingga ia dapat menggunakan kekuatan puncaknya. Cahaya putih redup mengelilingi area itu. Itu adalah harta karun sejati tertinggi tipe domain. Master sejati kunang-kunang telah kehilangan akal sehatnya, dan pada saat ini sebuah hantu yang samar namun ganas muncul di sekelilingnya. Dia berlari menuju Morosa. Binatang sektor Morosa tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba, serangan jiwa yang dahsyat dan mengerikan menembus tubuh Master sejati kunang-kunang. Serangan yang dahsyat itu membuat Master sejati kunang-kunang melolong, dan serangan yang telah direncanakannya pun gagal. Morosa masih tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba, lengan panjang terjulur dari tubuhnya. Puluhan lengan terjulur dari tubuhnya dan semuanya menampar Master sejati kunang-kunang. Meskipun Master sejati kunang-kunang melolong, ia mampu menahan rasa sakit dan ia berlari ke arah lengan-lengan itu. Setiap kuku di tubuhnya adalah senjata yang hebat dan cakarnya mencabik-cabik ruang, mengandung kekuatan yang tak terbatas. Lengan binatang sektor Morosa dan kuku Master sejati kunang-kunang beradu satu sama lain. Pertarungan itu menegangkan. Semua dewa sejati lainnya mulai mengirimkan suara mereka.
Dibandingkan dengan dewa sejati lainnya di samudera semesta, Master sejati kunang-kunang hanya biasa-biasa saja. Namun, dia hanya sedikit lebih lemah dari binatang sektor itu. Sebenarnya tidak mengherankan. Pikiran asli mengatakan bahwa dewa sejati mampu melawan binatang sektor. Meskipun Master sejati kunang-kunang tidak memiliki harta karun tipe mesin, ia memiliki harta karun sejati tertinggi tipe jiwa, baju sirah harta karun sejati tertinggi, dan harta karun sejati tertinggi tipe domain. Dalam hal pertarungan jarak dekat, ia jauh lebih baik daripada dewa iblis mata. Selain itu, dewa iblis mata dan dewa sejati hati ilusi diserang oleh 3 binatang sektor pada saat yang sama. Tetapi kita hanya menghadapi 1 binatang sektor saat ini. Benar sekali, para binatang sektor mencoba menelan satu sama lain di sarang mereka. Beberapa pasti lebih kuat dari yang lain. Binatang sektor yang berhasil keluar ini mungkin lebih lemah. Semua dewa sejati merasa lega. Tentu saja jauh di lubuk hati mereka masih waspada. Master Iblis Kepala 9 mengirimkan suaranya. Semua dewa sejati, bertindaklah bersama. Jangan gegabah, saling membantu. Mari kita habisi binatang sektor ini bersama-sama. Ketika dewa sejati lainnya mendengar perintah itu, mereka tidak mencoba untuk lari darinya. Mereka sudah memiliki begitu banyak dewa sejati yang bertindak pada saat yang sama. Dan sebelumnya, dewa sejati hati ilusi dan dewa iblis mata telah bertindak bersama. Mereka hanya 2 makhluk, sekarang ada 9 dari mereka. Dan Master Iblis berkepala 9 ada di sini untuk memimpin mereka. Mereka tidak perlu takut. Tiba-tiba, 8 dewa sejati itu termasuk Master Iblis berkepala 9 menyerbu binatang buas sektor seperti kilatan cahaya. Di kejauhan, Master sejati kunang-kunang yang sedang melawan binatang buas sektor Morsa juga gembira. Ayo bekerja sama dan habisi binatang sektor itu, katanya. Sebuah pintu dengan cahaya putih redup terbuka di angkasa. Pintu itu terbuka perlahan dan seutas benang hitam melesat keluar dari pintu itu, mencapai tepat di depan Morosa. 2 jejak cahaya kemasan muncul di angkasa dan kedua jejak cahaya kemasan itu saling terkait. Mereka seperti gunting memotong semua yang ada di jalur mereka dan mereka melesat menuju Morosa. Bunga-bunga berdarah juga muncul dan semuanya terbang menuju Morosa, mencoba menyelimutinya. Serangan jiwa tak terlihat juga melesat ke arahnya. Saat semua dewa sejati terbang menuju binatang sektor, mereka melakukan beberapa teknik jarak jauh menyerang binatang sektor Morosa. Binatang sektor Morosa diserang oleh banyak dewa sejati pada saat yang sama dan ia melolong. Baju sirah emas yang dibentuk oleh energinya telah terkikis dan gelembung-gelembung terbentuk pada baju sirah itu. Kekuatannya sendiri melawan kekuatan dewa dan mereka saling memusnahkan. Binatang sektor Morosa melihat sekeliling. Ia menghantam Master sejati kunang-kunang yang sedang menyerangnya lalu berteriak, "Kau membuatku marah. Kau adalah makanan, dan kau seharusnya sadar bahwa kau tidak lebih baik dari makanan." Para dewa sejati mengabaikan binatang sektor Morosa, tetapi pada saat yang sama, mereka tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa binatang sektor ini adalah orang bodoh. Ia adalah makhluk yang mewakili kehancuran sejak lahir, jadi mereka tidak dapat meremehkannya, bahkan sedikit pun. Mereka semua berusaha sekuat tenaga untuk menyerang binatang sektor. Namun Master Iblis Kepala 9 memilih untuk mengamatinya, alih-alih menggunakan kekuatannya. Semua dewa sejati mengelilingi binatang sektor dan melakukan teknik mereka. Leluhur anggrek darah adalah yang terkuat dari semua dewa sejati. Leluhur anggrek darah memiliki tubuh dewa yang sangat besar dan satu persatu tanaman merambat tumbuh dari tubuhnya. Pada setiap tanaman merambat itu mengalir cahaya hitam yang berasal dari seperangkat barang berharga jenis mesin yang diperolehnya dari dunia jin yang sangat cocok dengan tekniknya. Tanaman merambat dengan cahaya hitam itu semuanya tumbuh ke arah binatang sektor Morosa, berusaha melilitnya. Pertarungan jarak dekat, serangan jarak jauh, dan ikatan. Binatang sektor Morosa merasa tidak sanggup lagi menahan para dewa sejati di sekitarnya. Awalnya aku ingin menyembunyikan kekuatanku dan menggoda semua dewa sejati itu, pikir binatang sektor Morosa. Tetapi aku tidak menyadari bahwa mereka semua begitu kuat. Binatang sektor Morosa tercengang karena telah dikepung seperti ini. Rupanya leluhur anggrek darah dan yang lainnya jauh lebih kuat
daripada master sejati kunang-kunang. Dewa sejati yang paling berkuasa, yaitu Master Iblis berkepala 9, tengah mengamati binatang sektor itu. Memang kuat, kata Master Iblis berkepala 9. Ia dikelilingi oleh 8 dewa sejati, tetapi ia hanya sedikit kurang beruntung. Bahkan dibandingkan dengan 8 penguasa besar di samudera semesta, ia hanya sedikit lebih lemah. Jika binatang sektor itu terus menjadi lebih kuat, di masa depan, tidak seorang pun dari kita selain Lo Feng akan mampu menyaingi binatang sektor ini. Mari kita habisi ia terlebih dahulu. Master Iblis berkepala 9 akhirnya mulai menggunakan kekuatannya setelah mengamati binatang sektor selama beberapa saat. Kesembilan kepala Master Iblis berkepala 9 mengamuk. Kesembilan wajah itu mengeluarkan serangkaian suara aneh namun berbeda. Masing-masing berteriak dengan marah. Tiba-tiba, portal bengkok lainnya muncul di angkasa, dan kesembilan portal bengkok itu saling terkait satu sama lain. Portal yang saling terkait itu membentuk gambar aneh yang meluas ke arah Morosa. Matilah binatang sektor. Setelah raungan yang dahsyat, cahaya muncul dari seluruh tubuh Master Iblis berkepala 9. Seluruh tubuhnya berubah menjadi ungu. Efek ini berasal dari benda berharga tipe mesin. Gambar aneh yang terbentuk dari 9 portal bengkok itu tiba di Morosa. Hal ini membuat Morosa gila. Tiba-tiba ia mengangkat kepalanya dan membuka mulutnya. Tidak ada suara yang keluar dari Morosa. Namun, teriakan tanpa suara itu langsung menusuk jiwa setiap dewa sejati yang mengelilingi dirinya. Bahkan, Master Iblis berkepala 9 yang mencoba untuk menyerbu ke arahnya berhenti di tengah jalan. Adapun 8 dewa sejati lainnya, mereka semua menunjukkan rasa sakit yang menyiksa. Meskipun mereka kesakitan, 6 dari mereka masih mampu menahannya, tetapi 2 melolong di bawah serangan tak terlihat dan tidak bisa lagi berkonsentrasi untuk melawan binatang buah sektor. Makanan seharusnya tetap menjadi makanan. Morosa berbalik dan menatap tajam ke arah Master sejati kunang-kunang. Lengkungan yang berasal dari Morosa tiba-tiba berbalik dan melesat menuju Master sejati kunang-kunang. Lengkungan itu tiba-tiba menyatu dan berkumpul, membungkus Master sejati kunang-kunang seperti sebuah kepompong. Garis-garis cahaya terdistorsi berputar dan saling menjalin, membentuk pola aneh di ruang hampa. Mereka membungkus satu makhluk dalam lilitan cahaya hitam, melingkupi tubuhnya sepenuhnya, seperti kepompong yang hidup dan mengisap energi. Master sejati kunang-kunang terperangkap di dalamnya. Kabut hitam pekat mengalir dari kepompong itu, berputar dan bergulung di sekelilingnya, seolah-olah mengembuskan napas kegelapan ke seluruh ruang. Dari dalam, jeritan bergema samar. Suara Master sejati kunang-kunang menggema lirih, teredam lapisan energi hitam yang mengekangnya. Kepompong itu menggelembung tiba-tiba, seakan hendak meledak dari dalam. Tonjolan-tonjolan muncul acak dari satu sisi ke sisi lain, seperti makhluk yang memberontak dari dalam kulit telur. Kabut hitam menyebar lebih liar. Di kejauhan, cahaya menyilaukan meledak dari sosok yang datang seperti badai. Selamatkan Master sejati kunang-kunang. Raungan Master Iblis berkepala 9 menggema keras. Tubuhnya menyala dengan cahaya keemasan ketika ia membakar kekuatan dewanya tanpa ragu. Sebuah tindakan nekat, namun perlu. Dia melesat seperti meteor emas, menabrak langsung ke arah binatang sektor Morosa. Morosa tidak bergerak, wajahnya tak berbentuk jelas, namun aura yang mengelilinginya menunjukkan kekuatan mengerikan yang seolah tak bisa dihentikan. Melihat serangan datang, ia membuka mulutnya, tak ada suara. Namun, sebuah serangan jiwa tanpa suara meledak keluar, menabrak kesadaran Master Iblis berkepala 9. Tubuhnya sempat terguncang, tapi dia cepat memulihkan diri. Tekadnya kuat, sekeras baja surgawi yang ditempa ribuan peperangan. Binatang sektor, terimalah seranganku. Sepasang cakar emas di tangannya berdenyut dan berubah menjadi cakar raksasa sepanjang 1.000.000 kilometer. Mereka mencabik ruang, menyayat dimensi seperti sepasang sayap kematian yang menyapu segalanya. Cakar itu meluncur menuju Morosa, menciptakan garis pemisah di ruang hampa. Satu sisi menjadi putih terang, sisi lainnya hitam legam. Serangan ini seperti dua hukum semesta yang bertabrakan, dan Morosa ada di tengahnya.
Enyahlah! Murosa mengangkat tangan. Kedua telapak tangannya berubah besar. Cakar emas itu mencengkram tubuh Murosa dan menariknya sejauh 10 juta kilometer. Tapi tidak robek. Tubuh Murosa elastis dan tak bisa dihancurkan seperti tubuh makhluk biasa. Apakah kau Master Iblis berkepala 9? Ternyata kau lebih kuat dari yang lain. Tapi tetap tidak cukup. Kalian tidak akan pernah bisa menghabisiku. Dari dalam kepompong, suara yang panik kembali terdengar. Suara Master sejati kunang-kunang yang kini mulai terdengar lemah. Tolong aku. Ia menggunakan harta karun sejati tipe domain untuk mengirimkan transmisi suara keluar dari kepompong. Serang kepompong ini, cepat. Suara itu penuh rasa sakit dan keputusasaan. Laksanakan, seru Master Iblis berkepala 9 dan 7 dewa sejati lainnya bergerak secepat mungkin. Berbagai macam kekuatan, dewa, petir, api, gelombang jiwa, dan bilah energi dilepaskan ke arah kepompong kabut hitam. Tapi kepompong itu sangat kuat. Semua serangan hanya membuatnya penyok atau menonjol. Tak satu pun mampu menembus atau menghancurkannya. Yang lebih buruk, sinar-sinar cahaya hitam dari kepompong terhubung langsung ke Murosa. Seolah ia memberi makan energi terus-menerus pada kepompong itu dari kejauhan. Kepompong ini menyerap kekuatan dewa kita. Kita kehabisan waktu. Salah satu dewa sejati berseru. Tak bisa dihancurkan dari luar, kata Master sejati kunang-kunang dari dalam. Suara transmisi suaranya tercekat. Tapi aku melawan dari dalam. Kita saling memakan energi. Jika kalian terus menyerang dari luar, kita bisa membuat kepompong ini meledak. Ia tidak bisa mempertahankan tekanan dari dua sisi sekaligus. Benar juga, gumam Master Iblis berkepala 9. Kalau begitu, kita paksa dia kehabisan tenaga. Serang lagi, perintahnya lantang. Serahkan padaku, sahut leluhur anggrek darah. Tanaman merambat raksasa yang terbuat dari bunga darah menjulur dan menjerat kepompong itu dengan kekuatan ilahi yang luar biasa. Teriakan letupan terjadi saat kekuatan dewa bertemu kekuatan kabut hitam. Benturan dua energi yang saling membakar dan memakan satu sama lain. Dewa-dewa sejati lainnya mengikuti. Tak lagi ragu, mereka meluncurkan kekuatan dewa mereka dengan kekuatan penuh. Serangan gabungan dari 8 dewa sejati mengguncang kepompong dari luar. Sementara di dalam, Master sejati kunang-kunang membakar kekuatan dewanya hingga ke batas terakhir. Sedikit lagi, serunya dari dalam. Sinar hitam mulai retak, kepompong itu pecah. Dengan ledakan besar, Master sejati kunang-kunang melesat keluar, tubuhnya compang-camping. Kekuatan dewanya telah menyusut hingga tersisa 30% saja. Tapi ia tertawa lega. Aku berhasil keluar. Namun tawanya berubah menjadi rasa ngeri dalam sekejap. Apakah kau berhasil keluar? Itu sayang sekali. Suara itu muncul dari kejauhan. Murosa menatapnya dengan tawa dingin. Tubuhnya tiba-tiba bergetar. Sinar-sinar terdistorsi yang sebelumnya berhamburan kini berkumpul dan membentuk kolom cahaya hitam menyilaukan, menyapu ke arah Master sejati kunang-kunang secepat kilat. Ia mencoba kabur, namun bagian demi bagian tubuhnya mulai menghilang, terhapus. Lindungi dia, raung Master Iblis berkepala 9 menyerbu maju. Leluhur anggrek darah juga melemparkan tanaman merambat untuk melindungi. Tapi sebelum mereka sempat menjangkau, kolom hitam itu berubah kembali menjadi kepompong dan menelan Master sejati kunang-kunang dalam sekejap. Seketika, ia lenyap dari eksistensi. Yang tersisa hanyalah beberapa harta karun melayang pelan di ruang hampa. Mereka semua terdiam. Sialan, gumam leluhur anggrek darah. Dia benar-benar telah dimusnahkan. Kematian yang terlambat disesali. Retakan menyebar di ruang. Alam semesta mini milik Master sejati kunang-kunang runtuh. Semua makhluk hidup di dalamnya punah dalam 1 detik. Murosa berdiri diam di tengah kehancuran. Tak bersorak, tak tertawa. Asal semesta mininya hilang. Kalau aku tahu, aku tak akan menghabisinya. Aku harusnya memakannya perlahan. Suaranya menggema penuh penyesalan. Master Iblis berkepala 9 dan pasukannya murka. Mereka mengepung dan menggempur Murosa tanpa henti. Namun, Murosa mundur. Ia tidak membalas. Aku tak bisa menghabisi yang lain sekarang. Jika mereka mati, semesta mereka juga lenyap. Itu adalah makananku. Aku akan kelaparan jika aku menghabisi semuanya.
Murosa menoleh ke belakang. Di kejauhan, 8 dewa sejati mengejarnya bagi gelombang badai. Namun, ia tak ingin membalas. Kali ini, ia ingin pergi. Cakar raksasa dari Master Iblis berkepala 9 membelah ruang, menghantam jalur pelarian Murosa. Dewa-dewa sejati lainnya juga menyerang, membuat ruang hampa membeku di sekitar makhluk itu. Tidak ada teleportasi, tidak ada pergerakan cepat, tak ada celah. Murosa mendengus. Ia mencoba menyelinap ke sisi lain ruang dimensi, tapi setiap lorong diblokir. Ia seperti binatang buas yang terkepung, tak punya tempat bersembunyi. Sementara itu, di kedalaman ruang yang kacau, sebuah menara raksasa bergerak cepat membelah kehampaan. Di puncaknya berdiri sosok berjubah putih, tenang namun menggetarkan ruang sekelilingnya. Itu Lo Feng yang dikenal juga sebagai Bima Sakti. Di tangannya tergenggam token transmisi suara. Suaranya tenang namun tegas. Master Iblis berkepala 9, apa situasinya? Suara berat menjawab penuh kelelahan. Bima Sakti, Master sejati kunang-kunang telah tiada. Tidak ada jawaban dari Lo Feng untuk sesaat. Kami mencoba menghentikan binatang sektor, tapi dia terlalu cepat, terlalu licin. Kami tak ingin kehilangan lebih banyak dewa sejati, jadi kami hanya menekannya. Kami sudah membekukan ruang sekitarnya. Ia tak bisa lari jauh, tapi menghabisinya bukan tanpa pengorbanan besar. Lo Feng mengepalkan tangannya, matanya menatap ke depan dengan dingin. Bagaimana bisa? Bahkan dengan 9 dari kalian, dia masih bisa menghabisi seorang dewa sejati. Kali ini tidak ada jawaban, hening dan sunyi. Lalu, sebuah pesan baru masuk, kalimat pendek namun menggelegar. Bima Sakti, binatang sektor telah melarikan diri. Lo Feng berdiri diam, angin ruang hampa berdesir. Matanya terpejam sejenak lalu terbuka perlahan, memancarkan cahaya yang bahkan waktu pun enggan menyentuhnya. Kalau begitu, biar aku yang mengakhiri ini. Dan dengan satu langkah, menara bintang melesat lebih cepat dari cahaya, menuju arah Murosa terakhir kali terlihat, membawa amarah, keadilan, dan kekuatan yang tak akan membiarkan binatang sektor itu melarikan diri lagi. Oke guys, ternyata episode ini Lo Feng belum bertempur ya. Gimana ya, dari 9 dewa sejati masih aja ada teman-teman satu yang meninggal ya. Dan gimana kelanjutannya ditunggu di next episode. Sebelum video berakhir, Min mau bilang sungguh membagongkan. Jangan lupa like-nya ya teman-teman, tembusin 400 like, bisa lah ya, bisa.